dari SMK Negeri 2 Pesangan, Kabupaten Biren. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu ditemani oleh Bapak Zubari. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SMK Negeri 2 Pesangan. Kali ini saya akan coba mewawancari dia sebagai bentuk praobservasi kami. Oke, baik Pak Zubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Baik, Pak. Oke, hari ini kita akan adakan wawancara praobservasi ya Pak, dan semua ini nanti akan saya amati proses pembelajarannya nanti di kelas Pak. Adapun tujuan untuk mengetahui pembelajaran yang Bapak lakukan, kenapa harus melakukan praobservasi ini, itu adalah sebagai persiapan awal Pak. Itu ya, sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran akan lebih siap dan percaya diri sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid kita nantinya. Begitu ya Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak sampaikan di kelas nanti itu Pak? Ya, baik. Berdasarkan rancangan yang saya tulis di sini, itu ada 3 hal yang perlu kita sampaikan kepada siswa nanti ketika pembelajaran. Yang pertama yaitu masalah siswa diharapkan mampu memahami manfaat yang dapat didapatkan dari materi tentang masalah pengamalan. Kemudian yang kedua, nanti mereka bisa memahami pentingnya bagaimana cara mengatur hukum jual beli dalam Islam sehingga sesuai dengan teori yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, nanti mereka sudah mempelajari teori tersebut, kita harapkan mereka mampu mempraktikkannya di lapangan selesai pelajaran. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Iya. ya Pak ya. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan berikutnya Pak? Ya, masalah pengembangannya itu kita harapkan ada 2 ya. Pertama, pengembangan dari segi teori. Kita harapkan mereka mampu memahami makna daripada teori norma tersebut. Kemudian yang kedua, kita harapkan pada siswa nanti mereka mampu memahami bentuk-bentuk daripada muamalah sehingga mereka bisa mengaplikasikannya itu di era modern saat ini. Oke, gitu baik. Jadi ada dua aspek tadi Pak ya. Nah, saya ingin tahu Pak bagaimana rancangan pembelajaran dalam kelas nanti Pak. Silakan Bapak baik dari segi model atau metode yang ingin Bapak terapkan nanti dalam pembelajarannya, kira-kira yang itu gimana Pak? Ya, dalam hal ini saya rencananya itu ingin melakukan model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, yang di dalam itu kita integrasikan antara model pembelajaran sosial emosional lalu kita kaitkan dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas atau pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu ya Pak ya. Dan bagaimana dengan media pembelajaran ini Pak? Oh banyak, media itu banyak. Pertama kita dengan laptop, kemudian kedua buku teks yang sudah ada kan. Yang ketiga paperless yang itu nanti kita tulis bagaimana kata pembelajaran nanti. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan Bapak akan mengeksekusi atau melakukan pembelajaran di kelas ini Pak? Insya Allah Rabu depan. Oke, Rabu depan Pak ya. Baik Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti di hari Rabu depan Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Percakapan kita pada hari ini demikian saja. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sehat semua? Sehat. Nah, jadi pada hari ini sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran, maka terlebih dahulu Bapak ingin melihat kehadiran kita. Yang tidak hadir bisa disampaikan berapa orang? 2 atau 3? 3. Yang pertama dengan alasan sakit, yang kedua dengan alasan izin, yang ketiga dengan alasan apa alasan? Apa? Baik. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang masalah jual beli dalam Islam. Tentunya kita ada pernah transaksi jual beli, ya kan? Kita pernah membeli, kita pernah menjual, bahkan mungkin di sini ada yang menjadi penjual. Ya. Lalu menurut Masyita, apa itu jual? Apa itu beli? Bagaimana? Jualnya jual beli. Oke. Nah, jual menjual barang untuk orang lain, kan? Kemudian kalau beli menerima barang. Nah, transaksi jual beli ini itu sudah lama berlaku, bahkan sebelum peradaban manusia. Artinya sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang, transaksi jual beli itu sudah ada, ya kan? Dulu dinamakan dengan sistem barter. Nah, barter itu apa? Barter itu adalah tukar uang, tukar barang. Barter, tukar barang. Nah, bagaimana maksudnya? Kita dulu sebelum kemajuan dunia, misalnya sama kita ada beras, kemudian sama ini ada seperti jagung. Masyita perlu jagung, sedangkan dia perlu beras. Itu tukar, tidak menggunakan mata uang. Ya, itu zaman dahulu. Kemudian misalnya kita memerlukan ikan, orang di laut memerlukan buah-buahan, sayur-sayuran macam, itu tidak melalui uang, tapi melalui barang. Orang di laut ambil ikan, kemudian diberikan kepada orang gunung memberikan sayur dan buah-buahan. Itu zaman dahulu sebelum adanya mata uang. Nah, ketika munculnya mata uang, maka lahirlah jual beli. Ketika seseorang membeli barang, ingin sebuah barang, maka dia perlu mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, contohnya apa? Misalnya Masyita ingin membeli apa? Contoh, baju. Nah, beli baju. Baju dia berada di toko A. Nah, ini ada penjual. Masyita sebagai pembeli. Ketika pembeli ingin membeli baju di penjual toko A, inilah dinamakan dengan jual beli. Yang ditukarkan dengan mata uang, contohnya seperti 200.000 satu baju. Nah, ini dinamakan dengan jual beli. Lalu dalam Islam, jual beli itu juga diatur. Diatur bagaimana? Ada peraturan. Tidak asal jual beli. Contoh misalnya kita mau beli suatu, menggunakan uang haram hasil judi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Menggunakan uang hasil curian, menggunakan uang hasil korupsi segala macam, itu tidak boleh. Memang barang yang kita ambil itu ada, tetapi secara hakikat keislaman itu haram, bahkan kita masuk neraka. Ya. Lalu konsep jual beli Islam bagaimana? Satu,
barang milik sendiri. 2, punya harga. 3, ya, harga dan kualitas. 3, ridha penjual dan pembeli. 4, ada ijab kabul. Nah, ini kita ada. Ya. Barang milik sendiri, jangan dijual barang teman. Kita punya HP teman, karena kita itu tidak punya uang, ambil HP teman kita jual, tidak sah kan? Tidak sah. 1. Kemudian yang kedua, punya harga dan kualitas. Jangan menjual sesuatu yang tidak berharga. Apa contohnya? Seperti barang bekas. Kita punya pulpen yang bekas, tidak bisa pakai lagi, kemudian kita jual kepada orang lain. Ini kan tidak bermanfaat. 1. Yang kedua, barang yang tidak punya manfaat itu seperti kita menjual beli semut, bahwa tidak. Kemudian kita menjual kayu-kayu yang ada di belakang rumah kita, yang itu jatahnya untuk dibakar. Nah, maka dia tidak punya manfaat, lalu maka tidak sah untuk dijual. Gitu ya. Yang ketiga, ridha penjual dan pembeli. Contoh, Mas Syita mau menjual sebuah tas, kan? Kemudian tiba-tiba si pembeli ini dia tidak mau tas itu. Mas Syita capek menawarkan, beli lah, dibilang tas dengan habis segala macam. Lalu si penjual karena bulan pertama dia membeli. Pas ketika dia lihat tasnya itu robek, kecewa si penjual, akhirnya tidak ridha penjual dan pembeli. Ini tidak sah dalam Islam. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab kabul maksudnya bagaimana? Ini apa? Sebelumnya, pertanyaan dari saya, sebelumnya pernah kita ketika beli HP, berapa harga HP ini? 1 juta. Kita kasih uang, kemudian kita menerima HP. Ada nggak pernah mengucapkan, saya beli HP ini dengan harga 1 juta rupiah? Si penjual mengatakan, sudah saya jual. Enggak. Tidak. Ini yang kurang dalam masalah ijab kabul. Apakah barang ini sah secara ekonomi, dunia? Kan sah. Kita kasih duit, kita terima HP. Namun secara Islam ini tidak dinamakan dengan muamalah, tidak dinamakan ijab kabul. Kenapa? Tidak ada kata-kata sah terima. Ini HP untuk Anda, ini uang untuk saya. Ini yang diperlukan dalam Islam. Jadi seandainya ke depan kita ingin membeli barang, lalu bagaimana kalau seperti permen, seperti kue? Nah, itu tidak perlu, karena nilainya itu di bawah 1 juta. Nah, jangan sampai itu jika kita beli ke kantin, ada permen satu, saya beli permen ini harga 1 juta. Nggak cocok ya kan? Nah, maka dari itu diperlukan ijab kabul. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada ijab kabul? Maka ini tidak dinamakan dalam amalat, tadi dinamakan dengan jual beli secara biasa. Lalu kita tidak mengadakan pahala, maka barang kita beli tidak berkah. Itu dia. Nah, untuk hari ini keempat poin ini dasar daripada jual beli. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan adalah, coba sebutkan masing-masing dari kita jual beli secara modern, artinya jual beli online. Bagaimana hukumnya? Sebutkan satu persatu. Ini saya mancing ya. Contoh seperti apa lagi? Shopee. Kemudian baby. Apa? TikTok Shop. Oke. TikTok Shop. Terus
Tidak sah. 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 Tidak sah. Baik, alasannya. Alasan tidak sah apa? Tidak ada ijab kabul saat kenal. Oke. Sama ya? Kenapa bilang sah? Ada pertukaran malam. Baik, ada poin ya, pertukaran malam. Ada kemudian? Oke, tidak ada ya kabul. Nah, jawabannya adalah sah. Kenapa sah? Kan itu pertanyaannya. Kenapa sah? Sedangkan ini kan online, dia tidak ada ijab kabulnya, barangnya satu di Jawa, satu di Medan. Kemudian ketika kita beli nggak bertemu sama si penjualnya, ini dinamakan dengan kias. Nah, apa itu kias? Kias itu menyamakan dengan hukum dasar. Baik, coba kita lihat. Berikan satu contoh kita membeli apa di online. Apa biasanya? Baju dan sepatu. Baik. Baju dan sepatu. Baju dan sepatu. Ya. Baju dan sepatu. Ada barang? Ada. Nampak di depan kita? Tidak ada. Apakah dia nampak di HP? Nampak. Maka ini sah. Satu. Kemudian punya harga dan kualitas. Ya kan? Di HP. Kemudian dia lidah penjual dan pembeli. Kita ada nggak memilih ketika membeli baju dan sepatu di HP? Ada kan? Ada sepatu ukuran 42. Nggak jadi, ukuran 30, 36. Kemudian sepatunya itu warna hitam, warna biru, warna hijau segala macam. Itu namanya ikhtiar, memilih sebelum membeli. Ini dinamakan dengan lidah penjual dan pembeli. Ketika kita mendapatkan sepatu itu dengan ukuran 42 dan warna hitam, kemudian dia punya macam-macam segala macam, kita suka. Apa kita klik? Beli. Ketika kita klik beli ini dinamakan lidah pembeli. Kemudian si penjual akan melihat ada masuk SMS atau pesan barang orderan. Nah, ketika dia lihat, oh ternyata dia pesan sepatu ukuran 42 begini. Kalau dia menyetujui, otomatis kan itu barang itu sudah terpaket. Nah, barang yang sudah terpaket itu dinamakan lidah penjual dan pembeli. Nah, kemudian apa lagi? Yang terakhir tidak kabul. Bagaimana maksudnya? Kan tidak ngomong kita sama si pemilik barang. Gimana? Karena online. Makna daripada ijab kabul itu ketika barangnya sudah sampai ke tempat kita, diantar oleh tukang paket, contoh JNT, kurir ya. Mereka menyerahkan barang ke kita. Ini barang pesanan Anda, itu dinamakan dengan ijab kabul. Maka dari itu jual beli online dalam Islam itu sah. Paham? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, maka jelas semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi muamalah jual beli itu ada dua poin utama yang kita dapatkan. Pertama, kalau syaratnya itu ada 4, maka itu sah. Kemudian jual beli online itu sah. Kenapa? Karena melengkapi semua syarat yang dikenal Islam. Baik, demikian pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Muzakir, guru SMK Negeri 2 Pesanan.
saya kali ini tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Zul Bahri selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, assalamualaikum Bapak Zul Bahri. Ya, waalaikumsalam. Oke, baik Pak, pada percakapan pasca observasi ini saya akan bertanya kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Zubari lakukan. Untuk pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas temporer? Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah Pak. Oke, baik. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan di saat melakukan pembelajaran dan juga bagaimana pengembangannya Pak? Semua area pengembangannya dan langkah-langkah yang saya buat itu sesuai dengan yang kita tulis, kita sampaikan di modul ajar tentang masalah materi pokok, masalah yaitu pembahasan tentang muamalah dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya memahami masalah muamalah tersebut. Oke, baik Pak. Tentang muamalah ya, atau istilahnya jual beli, Jual beli. ya. Oke, yang untuk lebih jelasnya nggak tahu itu muamalah. Apa definisi muamalah? Muamalah itu transaksi jual beli. Oke, baik Pak. Kita mau tahu Pak langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pengembangan itu sudah Bapak jawab tadi. Oke, kemudian saya ingin menanyakan apa kendala yang Bapak hadapi saat melakukan pembelajaran tersebut Pak? Ya, yang saya lihat pertama yaitu dari segi gaya-gaya mereka mungkin kurang sesuai dengan gaya mereka. Oh gitu Kemudian ya. yang kedua segi kenyamanan dan mereka dalam memahami masalah muamalah mungkin karena ini hal yang baru, jadi agak bingung. Nah, jadi kan sehingga kita memerlukan bahasa-bahasa yang lebih mendekati kepada pemahaman mereka. Oke, jadi intinya para siswa itu harus dibuat nyaman Pak pembelajaran itu Pak. Ya, benar. Oke, itu rencana Bapak ke depannya Pak ya. Oke, mudah-mudahan dapat terrealisasi di kemudian hari. Dan kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut yang Bapak sebutkan tadi? Insya Allah secepatnya selesai kita lakukan evaluasi yang kemarin, kemudian kita buat strategi terbaru dan ke depan kita melakukan lebih baik dari kemarin. Oke, mantap Pak. Oke, saya tunggu itu Pak. Ya, Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi Pak. Terima kasih Pak Zul Bahri. sama-sama. Ya, oke, baik Pak Zul Bahri. Demikian wawancara saya dengan Bapak Zul Bahri. Akhir rangkaian supervisi akademik selesai dari pra observasi. Ya, selesai dari pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.